Shalom Bapak Ibu dan saudaraku yang Tuhan kasihi. Di tengah pekan ini kembali kita bersama akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dan untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara, kita bersama-sama akan mempersiapkan diri kita sebelum kita bersama mendengarkan dan merenungkan sabdanya. Sekaligus di sore hari ini kita bersama-sama akan merendahkan diri, memohon tuntunan dan pertolongan Roh Kudus. Mari kita naikkan doa syukur kita. Kita akan rangkai dengan doa untuk pembacaan Alkitab. Mari berdoa Bapak Ibu Saudara. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu sebab di sore hari ini kami dapat bersama-sama kembali mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sungguh kami bersuka cita sekalipun ini kami lakukan di tengah-tengah keluarga kami. Kami lakukan bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Namun biarlah dengan rasa syukur dan sukacita kami boleh terus menaikkan bakti kami. Kami boleh terus mengarahkan hati dan pikiran kami serta hidup kami agar dituntun, disertai dan dipimpin oleh firman Tuhan. Sehingga kehidupan yang dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan pada akhirnya dapat mengajar kami, dapat membawa kami pada kehidupan yang berkenan menurut kehendak Tuhan sendiri. Oleh karena itu ya Tuhan, di sore hari ini dalam rasa syukur kami akan sambut kebenaran firman Tuhan. Maka kiranya Tuhan berkenan menolong kami serta memampukan kami untuk bersama-sama kami dapat mendengar dan merenungkannya dengan baik. Berkati hamba-Mu yang juga akan menyampaikannya kepada kami, supaya hamba-Mu juga dapat menyampaikan firman itu seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagaimana dituliskan dalam Roma pasal 14 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Roma pasal 14 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Mari kita dengarkan bersama firman Tuhan yang dituliskan dalam kesaksian Roma 14 ayat 1 hingga 12. Jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali
supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, firman Tuhan yang berkenan menjumpai kita pada sore hari ini. Maka yang berbahagia adalah kita yang mendengarkannya, memelihara dan juga melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi. Setiap orang di antara kita pasti ingin keberadaan dan kehadirannya dihargai oleh orang lain. Penghargaan itu bisa jadi tidak dalam bentuk apresiasi dengan hadiah. Penghargaan itu bisa saja bukan dalam bentuk apresiasi dengan barang dan benda yang terlihat. Tetapi keberadaan dan kehadirannya ingin diakui. Oleh karena itu, bicara soal dihargai dan menghargai adalah realitas kehidupan yang sesungguhnya menjadi bagian yang begitu dekat dengan kita. Menjadi bagian yang begitu akrab sebenarnya hal itu di telinga kita. Namun cenderung kita melihat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada banyak orang sulit untuk menghargai sesamanya. Ada banyak orang sulit untuk bisa mengakui keberadaan orang lain. Dan lebih cenderung dia ingin dihargai ketimbang menghargai. Nah, oleh karena itu, Ibu, Bapak, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama menghayati sebuah topik, menghargai kehidupan dengan saling menghargai. Bagaimana kita akan menghargai kehidupan? Maka tentu kita akan mulai dengan saling menghargai. Secara tidak langsung, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya ingin mengutip kalimat yang dituliskan oleh seorang motivator bernama Mike Joss. Mike Joss mengatakan, ketika menghakimi dan menghina, kita berhenti untuk mencoba memahami orang lain, dan hubungan pun secara efektif terlumpuhkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hemat saya apa yang dikatakan oleh Mike Joss benar adanya. Tepat apa yang dia katakan, bahwa ketika menghakimi dan menghina, kita berhenti untuk mencoba memahami orang lain, dan hubungan pun secara efektif terlumpuhkan. Kalimat ini sesungguhnya bukan kalimat yang mengada-ngada. Tapi coba saja perhatikan dalam realitas hidup kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Ketika kita melihat orang lain dari kacamata yang negatif, lalu kemudian kita melekatkan, menempelkan, melabelkan label negatif pada orang itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, maka sesungguhnya kita sekalian sedang menciptakan penghalang. Kita sekalian sedang menciptakan pembatas dalam relasi hubungan kita dengan orang lain. Dan kalau kita sendiri yang menciptakan penghalang, kita sendiri yang menciptakan pembatas, Bapak, Ibu, dan saudara,
bagaimana hubungan dengan orang lain akan berjalan baik? Bagaimana kita mau melihat hubungan dengan orang lain berjalan serasi? Penghalangnya kita sendiri yang buat, pemisahnya kita sendiri yang bangun. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, patut untuk terus kita renungkan di tengah perjalanan hidup kita. Jika di antara kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, menginginkan sebuah relasi yang baik, menginginkan sebuah relasi yang serasi, yang harmoni, yang utuh, jangan pernah kita ciptakan tembok, jangan pernah kita bangun penghalang, yang justru tembok dan penghalang itu hanya akan membuat kita semakin terpisah dan semakin berjarak. Nah, dalam hidup ini Bapak Ibu saudara-saudara, tembok dan penghalang itu bisa jadi adalah hal-hal yang sederhana, adalah hal-hal yang sebenarnya umum ada di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi tanpa sadar, hal-hal yang sederhana, hal-hal yang umum, hal-hal yang biasa itu kita bangun sedemikian rupa sampai pada akhirnya yang biasa saja bisa menjadi penghalang dan tembok pemisah antara kita dengan orang lain. Contoh, perbedaan soal makanan dan minuman saja itu bisa menjadi penghalang buat kita dalam membangun relasi. Ketika kita selalu mengungkit-ungkit, ketika kita selalu ikut campur terhadap apa yang orang lain makan, apa yang orang lain minum, apa yang orang lain nikmati, bahkan apa yang orang lain pakai, dan kemudian kita melabelkan itu dengan label negatif, pasti itu akan membuat kita punya relasi yang tidak baik, Bapak Ibu saudara-saudara. Contoh, dalam bagian yang kita baca, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, terungkap secara tidak langsung bahwa ada orang yang Bapak Ibu saudara-saudara, dia boleh makan segala jenis makanan. Karena bagi orang itu semua jenis makanan itu adalah hal yang baik. Semua jenis makanan itu adalah hal yang diciptakan Tuhan untuk kebaikan manusia. Sehingga ketika apa yang diciptakan Tuhan untuk kebaikan manusia itu dipandang baik oleh kelompok orang-orang ini, maka dia memandang apa yang dimakan itu adalah hal yang baik. Sehingga tidak ada yang membatasi dirinya untuk makan makanan yang dipandang baik dari hasil ciptaan Tuhan. Nah, bagi mereka yang memandang itu baik, oleh karena Tuhan menciptakannya juga adalah baik, tidak ada penghalang buat mereka untuk makan. Tapi bagi mereka yang memandang bahwa ada makanan yang tidak baik, ada makanan yang tidak layak untuk dimakan dan lain sebagainya karena alasan I, B, C dan seterusnya, mereka yang memang punya larangan seperti itu gak bisa menghakimi orang lain karena soal makanan minuman. Mereka yang punya batasan seperti itu tidak bisa menghambat orang lain soal makanan dan minuman. Nah, hal ini Bapak Ibu saudara-saudara dapat menjadi penghalang oleh karena perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, perbedaan cara berpikir, perbedaan cara memahami. Ini bisa menjadi penghalang dari relasi yang sedang dicipta dan dibangun. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, pada bagian ini Rasul Paulus ingin mengajak kita, perbedaan itu adalah hal yang tidak dapat dihindari. Perbedaan akan selalu ada di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Mau seseorang jadi pengkonsumsi hanya sayur-sayuran saja, tidak daging, tidak ikan, tidak telur, dia mau jadi vegetarian, itu hak dia. Tidak ada larangannya buat kita dan tidak hak kita.
Maaf, tidak ada hak kita juga untuk melarang dia menjadi seorang vegetarian. Tidak ada. Karena itu Bapak Ibu dan saudaraku yang Tuhan kasihi, demi sebuah relasi yang utuh, demi sebuah relasi yang harmoni, demi sebuah relasi yang tercipta secara baik, maka janganlah perbedaan-perbedaan itu selalu dijadikan alasan untuk kita membuat statement, saya benar, dia salah. Janganlah juga karena pilihan hari-hari baik bagi orang-orang tertentu, bagi kelompok tertentu, sementara bagi kita semua hari adalah baik, semua hari yang diciptakan Tuhan itu tidak ada yang keliru dan tidak ada yang tidak baik. Janganlah itu juga menjadi penghambat kita untuk membangun hubungan yang harmonis satu dengan yang lain. Tugas dan tanggung jawab kita adalah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebagaimana pesan Paulus kepada saudara-saudara di Roma, adalah untuk saling menghargai. Yang penting apa yang dilakukan oleh kita. Ketika kita makan, ketika kita minum, ketika kita memandang semua hari adalah baik, itu dilakukan bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk kebesaran kita, tetapi itu kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Demikian pula seseorang yang memandang dengan makan sayuran saja jadi vegetarian itu baik, yang memandang bahwa hari-hari tertentu adalah baik dan hari lain tidak baik, lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan juga, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Karena itu Paulus memandang kepada kita, mengajak kepada kita juga Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa apa yang kita buat dan kita lakukan sebaiknya dilandasi oleh tujuan utama, yakni kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kalau kita lakukan semua itu demi kemuliaan nama Tuhan, demi kebesaran nama Tuhan, maka tidak akan ada lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara kita tidak menghargai satu sama lain. Tidak ada lagi Bapak Ibu saudara-saudara di tengah-tengah hidup kita merasa benar dan orang lain salah sehingga kita menghakimi orang lain. Oleh karena itu, menghargai satu dengan yang lain adalah hal yang penting untuk dilakukan di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Menghargai apa yang menjadi pilihan orang lain adalah bagian dari panggilan hidup kita sebagai orang percaya dan sebagai ciptaan yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan ini. Memperdebatkan hal-hal yang praktis bukan mengenai yang prinsip di dalam iman, tentu saja Bapak Ibu dan saudara-saudara, itu adalah hal yang kurang tepat. Hal-hal yang praktis, soal makan, soal minum, soal pilihan waktu dan lain sebagainya, tentu saja bukan bagian untuk diperdebatkan dan diperuncing menjadi perseteruan. Itu adalah bagian dari pilihan hidup seseorang. Tetapi kita sebagai orang yang percaya, orang yang beriman kepada Allah, maka kita harus membangun iman dan spiritualitas kita bukan hanya dengan hal-hal yang seperti itu, tetapi dengan hal-hal yang justru semakin membangun dan terpeliharanya relasi kita dengan Allah dalam perjalanan hidup kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam bagian yang kita baca, kita diingatkan kembali bahwa apapun yang dilakukan seharusnya, sebaiknya itu dimuarahkan untuk Tuhan yang adalah pemilik kehidupan. Dan mari, ketika saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian harus memilih soal makanan, memilih soal waktu, memilih soal ini, memilih soal itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kembalilah pada hakikat dan tujuan utama kita. Saya memilih ini karena saya ingin memuliakan Tuhan dengan cara seperti ini. Saya memilih itu karena saya ingin memuliakan Tuhan dengan cara seperti itu. Sehingga dengan demikian kita tidak akan jatuh pada nilai-nilai atau pada praktik, pada upaya saling menghakimi satu dengan yang lain. Kita perlu belajar untuk menghargai sesama. Kita perlu belajar untuk menghargai kehadiran orang lain di tengah-tengah perjalanan hidup kita sekalipun
Kita sadar betul ada begitu banyak perbedaan yang kita jumpai dan kita temui di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Tetapi membuka diri terhadap kehadiran orang lain, mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi setiap umatnya, adalah panggilan yang tak dapat kita elakkan lagi. Adalah panggilan yang tidak dapat kita tutupi lagi di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Dan supaya kita bisa saling menghargai, bisa saling menerima satu dengan yang lain, saya mengajak kita Bapak Ibu dan Saudara-saudara, jangan tempelkan label negatif pada seseorang. Jangan tempelkan label yang tidak baik pada seseorang. Karena kalau kita sudah berani menempelkan label negatif pada orang lain, label tidak baik pada orang lain, maka sampai kapanpun kita pasti akan kesulitan untuk bisa menghargai orang lain dan menerima mereka apa adanya. Saya dan Bapak Ibu, diakui atau tidak, sadari atau tidak, sesungguhnya kita dipanggil oleh Allah untuk dapat menerima perbedaan, dan menerima perbedaan itu sebagai sarana untuk kita saling menghargai, saling melengkapi satu dengan yang lain. Sebab Tuhan menghadirkan perbedaan supaya kita dapat membangun hidup yang penuh dengan harmoni. Hargailah perbedaan yang ada dan saling menghargailah di tengah-tengah perjalanan hidup kita, supaya kehidupan yang berharga dan bernilai sungguh-sungguh pada akhirnya bisa menjadi ruang yang cukup bagi kita untuk terus dapat memuliakan nama Tuhan dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Tuhan menolong kita. Amin.